was easy, but why was it so hard? It was like The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Hai teman Pro 2, menemani sore hari kamu, yuk dengerin Besti, bedah seputar prestasi di Pro 2 FM Toli Toli. Dalam sore ceria, segmen acara yang memberikan tempat bagi para pelajar, mahasiswa, anak muda yang memiliki prestasi atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Jangan lupa dengerin Besti setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96,9 FM, teman terbaik kamu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sore teman-teman Pro 2 area tertoli dimanapun kamu berada. Tentunya di sore hari ini kita hadir di Besti, beda seputar prestasi, dan tentunya teman-teman Pro 2 tadi malam kamu udah dengerin juga ya berbagai bincang dengan para pemuda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yaitu ada Duta Kampus juga tadi malam. Dan di sore hari ini kita akan membahas persiapan ya dari putri daerah ya terbaik dari Kabupaten Toli-Toli yang akan siap bersaing pada pemilihan Putri Danau Poso Sulawesi Tengah 2025. Tentunya di studio sudah bersama dengan kami. Yang pertama ada Angelica Putri. Halo Angel. Halo. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Yeah. Oke. Siap menjadi finalis Putri Danau Poso ini? Siap. Siap ya? Iya. Oke, yang kedua ada Ayuning Hardayani, betul ya? Gitu ya sebutannya? Iya, boleh. Oke, boleh. Bagaimana kabar Ayuning? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, teman Pro 2, dan tentunya di sore hari ini kita akan membahas bincang-bincang persiapan mereka untuk di ajang Festival Danau Poso, dalam ini pemilihan Putri Danau Poso Sulteng 2025. Tentunya di Kabupaten Toli-Toli ini ada 2 finalis ya yang dipercayakan akan membawakan nama Kabupaten Toli-Toli. Oke, saya pertanyaan umum dulu ini untuk Angel dan juga Ayuning ya. Nama panggilan itu ya? Iya, Oke, Angel. jangan sampai salah ya. Oke, dari Angel dan juga Ayuning, bagaimana persiapan kalian berdua dalam mengikuti ajang pemilihan Putri Danau Poso? Oke, dari Angel dulu mungkin. Kalau persiapan untuk saat ini saya sudah menyiapkan speaking, knowledge, pokoknya semua tentang yang bersangkutan dengan pariwisata, karena kebetulan pemilihan Putri Danau Poso ini sama dengan pemilihan Putri Pariwisata juga. Oke. Ya, di sana itu bersangkutan dengan pariwisata. Jadi pengetahuan tentang pariwisata itu saya tingkatkan lagi dengan literasi, dengan experience, langsung turun ke berbagai tempat wisata yang ada di Toli-Toli juga untuk mengamati, dan juga tentunya persiapan yang lain seperti pakaian, cara jalan untuk manner sebagai duta juga, terus persiapan untuk public speaking sih. Oke, udah banyak ya persiapannya. Kalau Ayuning sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya persiapannya sudah lumayan banyak, mencakup dari yang akan ditampilkan seperti speech dan juga talentnya, karena menurut saya itu yang paling harus kita up, dan juga seperti yang Angel bilang tadi, kita harus punya knowledge juga tentang pariwisata. Dan kebetulan kita juga kemarin sudah ada trip, kita jalan-jalan dan juga lihat-lihat pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli supaya kita bisa bawa ke tempat nanti. Dan juga saya belajar yang pertama itu pastinya fisik dan juga mental, karena di sana pasti ada up and down. Dan juga yang terakhir pakaian, terus cara jalan, catwalknya, dan yang lainnya. Oke, tadi saya dengar dari Ayuning itu keliling trip juga mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, kalau saya bisa tanya ini mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli, mungkin dari Angel juga Ayuning bisa jelaskan mungkin destinasi yang ada di Kabupaten Toli-Toli tentang wisatanya sendiri. Mungkin ini kan juga persiapan ya untuk bisa mempromosikan daerah Kabupaten Toli nanti di pemilihan ya Putri Danau Poso. Dari Ayuning dulu nih.
Kalau dari saya sendiri, karena kebetulan video saya ambil dari Sabang Tende. Oke. Mungkin saya akan bahas tentang Sabang Tende di sini ya Kak. Jadi menurut saya Sabang Tende itu adalah salah satu pariwisata atau tempat wisata yang bisa dibilang paling bisa kita naikkan dan juga kita perkenalkan, karena di Sabang Tende sendiri dia sudah mencakup banyak hal, termasuk ada pantainya, ada jembatan pelanginya yang cukup panjang, dan di sana kebetulan saat saya datang itu banyak sekali teman-teman di sana yang cari ikan, karena katanya mereka bisa cari ikan di sana untuk makan, dan juga bisa ada ikan-ikan yang hebat, yang kecil-kecil untuk diperjualkan. Tapi itu sepertinya agak kurang disarankan ya. Dan terus juga di sana itu ada tempat-tempat belanjanya, karena di sini saya juga sempat ke Kekot. Di sana itu sebenarnya sangat bagus untuk tempat sunsetnya, tetapi tidak ada penjual-penjual dan juga tempat-tempat seperti yang kita bilang dego-dego untuk tempat beristirahat. Jadi mungkin kalau misalnya ke sana masih kurang menarik begitu. Itu mungkin bisa kita tingkatkan dan juga kita bawa serta kita sarankan ke pariwisata. Jadi Sabang Tende juga destinasi yang paling umum ya, dan tentunya juga tempatnya juga mendukung, karena juga di sana itu dikelola oleh Dinas Pariwisata juga. Oke, kalau Angelika. Kalau destinasi pariwisata yang ada Toli-Toli itu kan banyak ya Kak. Cuman kebetulan kemarin trip kita itu ke Taragusung. Taragusung. Iya. Taragusung ini terkenal dengan destinasi wisatanya tuh yang lumayan cukup unik, yang mengadakan beberapa tempat persembahyangan atau tempat ibadah agama-agama yang diakui di Indonesia, seperti ada Islam, Hindu. Terus juga di pantai Taragusung ini menyediakan beberapa villa yang bisa kita gunakan begitu. Dan ternyata yang lebih uniknya di pantai Taragusung ini, kita bisa melihat salah satu pulau, yaitu namanya Pulau Dolangan. Pulau Dolangan itu adalah salah satu pulau terluar di Indonesia. Jadi memang sekedar info ya teman Prodo, memang kalau di wilayah Kabupaten Toli itu ada 3 pulau terluar ya, yang berbatasan langsung dengan negara lain tapi masuk di administrasi Kabupaten Toli-Toli. Salah satunya tadi Dolangan ya. Dan tentunya teman-teman Prodo itu juga saya mengingatkan saya lalu ya, ikut-ikut duta wisata juga, lalu mengenal dengan tentang nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini persiapan tadi kan udah matang. Jadi ini berangkatnya kapan? Hari Senin tanggal 20. Kegiatannya di sana tanggal berapa? Dari tanggal 21. 21 sampai? 27. 1 minggu. Iya. Wow, ini mungkin saingannya banyak ini ya. Jelas. Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan kamu juga bisa nanya-nanya untuk Ayuning dan juga Angelika di via telepon 0822-6210-5757, atau enggak bisa di via WhatsApp di nomor yang sama. Nah, melihat wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu juga sangat mendukung. Nah, selama kamu mungkin istilahnya apa ya, persiapan pra-karantina, udah banyak trip juga, pergi melihat wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Salah satu yang poin terpenting dalam dunia pageant ini, maksudnya dalam pemilihan Festival Danau Poso nanti, di pemilihan Putri Danau Poso, mungkin ada poin terpenting nggak yang bisa kamu petik dalam persiapan yang akan kamu hadapi? Public speaking tentunya ya, apalagi materi-materi itu juga yang harus dilaksanakan. Nah, kalau menurut Ayuning sendiri, poin terpentingnya apa ini yang harus diambil? Baik, menurut saya karena dunia pageantry ini kita tampil di depan banyak orang ya Kak, dan yang pastinya di sana pasti mental kegocek juga. Nah, yang pertama harus disiapkan adalah mental, karena di sana saingan itu tidak bisa dibilang sedikit, dan menurut saya yang paling diperkuat adalah mental, karena ketika kita merasa down, itu semua yang kita ubah dari cara speaking kita, catwalk kita, itu semuanya bisa oleng cuman karena pikiran kita yang aduh kayaknya dia lebih keren, kayaknya dia lebih kayak gini. Betul. Kita harus percaya sama diri kita, karena menurutku yang paling penting itu adalah mental dulu. Oke, mental ya. Kalau Angelika sendiri? Saya setuju juga dengan Ayuning, karena memang mental itu salah satu apa namanya ya, kayak jadi pertimbangan bagaimana kita akan tampil di sana begitu. Pokoknya dia itu adalah apa ya, kayak garis besar apa yang bakalan kita dapatkan nanti begitu. Betul, karena juga di sini personal branding juga dilihat ya, maksudnya
Angel dan juga Ayuning pasti akan dilihat di sana bagaimana cara public speakingnya. Tentunya kan memang yang paling ditakuti adalah hubungan orang nih. Betul ya. Tapi itu bukan berarti untuk bisa menjadi down. Maksudnya mungkin itu menjadi koreksi ya untuk kita ke depan. Nah, teman Pro untuk kamu jangan dulu kemana. Kita akan bincang-bincang lagi bersama Ayuning dan juga Angelica. Untuk kamu tetap stay tune di Pro 2 RRI Toli, teman terbaik kamu. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam perlu jua serta kisah kita?
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Hai teman Pro 2, menemani sore hari kamu, yuk dengerin Besti, bedah seputar prestasi di Pro 2 FM Toli Toli. Dalam sore ceria, segmen acara yang memberikan tempat bagi para pelajar, mahasiswa, anak muda yang memiliki prestasi atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Jangan lupa dengerin Besti setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96,9 FM, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tentunya kita masih juga di Besti, beda seputar prestasi di sore ceria kali ini masih dengan Ayuning dan juga Angelika. Masih semangat? Masih. Oke, masih ya. Oke, teman-teman, mungkin kita mendengarkan dulu nih latar belakang dari para finalis Danoposo ini. Sebelumnya sama tanya dulu dalam dunia pageant ini pernah ikut nggak sebelumnya? Kalau pernah ikut, boleh ceritain dulu dong. Dari siapa dulu nih? Ayuning lah. Oke, baik Kak. Jadi dari saya sendiri itu sebelumnya pernah ikut Miss Grand Model kategori preteen. Di sana kebetulan juga tujuan mereka adalah bukan hanya sebagai model yang hanya catwalk, tapi juga sebagai role model yang dimana kita menjadi salah satu penyeimbang atau kita bisa dibilang yang bicara-bicara di depan dan topiknya itu mengenai pariwisata. Pariwisata. Iya, dan di situ saya belajar sangat banyak, secara mental juga sangat terlatih, dan juga catwalk, dan juga pembelajaran karena materinya di sana lumayan padat. Jadi itu dari saya sendiri. Kalau dari Angel? Angel, bagaimana nih Angel? Kalau ajang pageantry pertama saya pernah mengikuti Putri SMA Negeri 1 Toli-Toli. Di situ saya mendapat kategori intelijensia. Nah, setelah itu saya pernah mengikuti ajang provinsi yaitu Duta Pariwisata Remaja Sulteng. Di situ saya mendapat kategori winner. Iya. The winner. Iya. Setelah itu saya lanjut ke nasional yang berlokasi di Tangerang itu saya mendapat kategori third runner up. Iya. Iya. Oke, jadi ini sudah ada pengalaman ya juga ya. Iya, sudah dalam ada. dunia pageant, tapi ini kayaknya kalau festival Danoposo nanti ini juga yang mungkin udah lama ini ya. Iya, ajang tertua di Sulawesi Tengah. Ajang tertua, ya itu Om saya pernah ikut juga ke sana ya. Oke, teman Pro 2 RRI Toli-Toli dimanapun kamu berada, dan tentunya saya masih buka untuk kamu via telepon di 0822-6210-5757 atau enggak bisa di via WhatsApp ya. Untuk teman-teman Pro 2 bisa nanya-nanya bersama Angelika dan juga Ayuning. Oh ya, ini mereka berdua ya, sekedar informasi ini masih SMA ya. Iya. Wah, ini sangat luar biasa loh teman-teman Pro 2. Ini saingannya teman-teman SMA juga atau gimana nih nanti? Banyak yang udah di perguruan tinggi sih Kak, ada yang udah kerja juga, tapi tetap ada yang masih SMA. Oke, jadi tantangannya berat ini ya. Ya lo. Tapi bisa ya, dalam 7 hari itu mungkin Angel dan juga Ayuning harus bisa melihat keadaan juga ya, harus juga mungkin salah satu poinnya ada berbaur ya. Iya. Oke. Boleh tahu Ayuning dan juga Angelika ini asalnya memang maksudnya dari sekitaran kota Kabupaten Tolo atau memang dari apa ya? Dari desa mungkin atau dari kecamatan mana? Oke. Angel? Kalau saya dari Desa Tinading, Kecamatan Lampasio. Oh, Tinading. Iya, saya lahir di Lampasio juga. Oh, Lampasio. Berarti sekolahnya di mana? SMA 1? Kalau SMA di SMA 1, kalau SD sampai SMP saya di Tinading. Oh, ini apa, pulang balik ke Tinading pergi ke sekolah atau? Kalau di sini ada kos, kebetulan kos itu juga punyanya tante, jadi Oke. Ini namanya berjuang juga ya, teman Pro 2. Ayuning sendiri? Kalau saya sama seperti Angel, tapi fun fact-nya saya baru pindah ke sini dari bulan Juli, dan kalau tinggal ya Kak, anyway saya dari Desa Sibeak, Kecamatan Lampasio. Oke.
Dan kalau tinggal di sini, saya tinggal di kosnya mama papa saya sendiri. Oh. Iya. Ini bisa dikatakan wanita-wanita hebat ya, teman Pro 2. Mereka sebagai pelajar, mereka juga harus berusaha ya untuk banyak mempelajari mengenai tentang ini pemilihan Putri Danau Poso 2025. Nah, tentunya udah banyak pengalaman yang kamu lalui. Kalau bisa, ini kan Festival Danau Poso. Mungkin kamu bisa mempromosikan salah satu ikon yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kali kan destinasi wisata. Mungkin ada yang mungkin dari Angelica atau Ayuni yang bisa tahu tentang nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ini kan juga bisa melihat ya bagaimana nanti Kabupaten Toli-Toli nanti pada saat kalian tampil atau disuruh menjelaskan, itu juga menjadi nilai poin juga untuk Kabupaten Toli-Toli. Boleh tahu untuk dukungannya dari dinas ada nggak? Dari dinas pariwisata ya? Iya, kebetulan kita berdua ini juga kemarin diundang dari dinas pariwisata. Cakep. Jadi di situ kemarin kita dapat undangan dan kebetulan undangannya itu ternyata ke seluruh teman-teman duta yang ada di Toli-Toli ya. Iya. Dan di situ dilakukanlah seleksi. Oh, dilakukan seleksi juga? Iya. Oke, yang bimbing nanti siapa ini? Pembinaan kalian nanti? Ada Kak Arif Rahman. Oke, Kak Arif Rahman ya, atau siapa Kak Abe? Iya, Kak Abe. Dia ada lagi di luar itu ya, teman Pro 2. Oke, kalau mengenai Toli-Toli sendiri, ikonnya mungkin nilai kebudayaan. Tadi kan tentang wisata. Saya mau tanya dulu tentang yang kalian ketahui tentang Kabupaten Toli-Toli dari segi kebudayaan kah atau ikon atau yang kalian ketahui saja. Kalau Ayuning? Kalau dari saya sendiri, mungkin kita bahas yang jarang dibahas orang ya Kak. Saya mau perkenalkan di sini. Saya dari kecamatan dan kebetulan papa saya tuh kerja di kecamatan. Mungkin di sini teman-teman Pro 2 belum banyak yang tahu. Kalau misalnya di Kecamatan Lempasio, tepatnya di Desa Ogomatanang itu ada air terjun yang ada sampai 5 tingkat. Wow. Dan di situ batunya itu bukan batu-batu seperti di air terjun biasa, batunya itu benar-benar warna merah. Oh, oke. Ya, dan itu dibuka sekitar tahun 2019. Tapi sekarang sudah kurang nampak orang yang kenal seperti itu. Dan juga tantangannya adalah jalannya agak masuk ke hutan-hutan seperti itu, Kak. Jadi mungkin dari situ, mungkin karena itu juga banyak orang yang belum tahu. Makanya di sini saya perkenalkan kepada teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau search juga, sewaktu itu sempat masuk di MNC TV dan juga di beberapa akun-akun situs web yang lainnya. Oke, situs web lainnya. Angelica? Kalau tentang budaya ya Kak, kita bisa ambil salah satu contohnya itu di Desa Malangga atau desa wisata. Nah, di Desa Malangga ini masih kental banget sama budayanya, yaitu menggunakan rumah menggunakan rumah langko yang atapnya itu bisa dibuka untuk menjemur hasil alam, karena kebetulan penduduk yang tinggal di sana kan juga bermata pencaharian sebagai petani, sebagai seperti itu. Jadi rumah ini sudah ada dari zaman-zaman terdahulu dari leluhur. Jadi itu dibudayakan, dilestarikan sampai sekarang. Nah, kebetulan banyak dari kemarin itu turis-turis yang datang ke Kabupaten Toli-Toli ini diajak ke sana karena untuk melihat bagaimana si budaya lokal yang ada di Toli-Toli ini. Oke. Gitu, iya. Wah, luar biasa nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi mereka sudah dalam pengalaman dunia pageant juga memahami tentang daerah Kabupaten Toli-Toli. Karena kan asli daerah Kabupaten Toli-Toli, di mana kalau misalnya Angel dan juga Ayuning mau pergi keluar harus mempromosikan daerah Toli-Toli. Jangan sampai kita kalau misalnya mau kuliah ini, mau merantau ya, kalau ditanya dosen atau orang sekitar, bagaimana sih bahasa daerah Toli-Toli itu, bagaimana sih kebudayaannya, kalau kita nggak tahu kan, waduh parah ini. Mungkin yang cuma ditahu kayak Lutungan Kabetan, lagu Patriot Laulat, dan lain-lain. Ini sangat luar biasa ya teman-teman Pro 2. Oke, saya mau tanya dulu, bagaimana manajemen waktunya kalian, persiapan yang akan nanti di Kabupaten Poso dengan pendidikan atau belajarnya kamu? Kalau Angel sendiri gimana? Baik, saya sebagai anak yang duduk di kelas 12 tentunya ini sangat susah. Karena dimana kita mendekati sesi ujian, terus ada juga di bulan November ini TKA. Jadi betul-betul kita harus mempersiapkan semuanya, itu harus bisa memanage waktu dengan baik supaya persiapan untuk mengikuti Putri Danau Poso ini juga tidak
terbiar-biarkan gitu istilahnya, Oke. tidak mateng persiapannya. Jadi persiapanku tuh fokus dulu di pendidikan di sekolah. Oke. Nanti setelah sudah dan di sekolah itu di waktu luang, misalnya kan ada jam kos biasa ya, apalagi sudah mendekati ujian tuh jarang guru yang masuk karena mungkin pelajarannya sudah selesai. Jadi di waktu luang itu saya menggunakan waktu itu untuk belajar untuk TKA, persiapan TKA, untuk persiapan ujian dan mengerjakan tugas-tugas dari materi dari mapel yang lain. Oke. Nah, setelah itu di rumah saya lanjut mempersiapkan untuk talent, speech, terus juga kemarin itu sempat sudah persiapan untuk video profil dan itu sudah selesai. Dan untuk persiapan materi tentang pengetahuan tentang seputar toli-toli itu tetap ditingkatkan dengan literasi juga, dengan mencari-cari info dan lain sebagainya. Oke. Ya, itu saja sih. Wih, cakep ya. Kalau Ayuning sendiri bagaimana mengatur waktunya nih? Karena saya masih kelas 11 ya Kak, jadi masih persiapan untuk kayak Angel juga untuk November TKA, cuman bedanya waktu saya masih lumayan banyak. Jadi saya dari sekarang sudah mulai les. Nah, jadi malam itu les, pagi sekolah, terus karena kebetulan saya juga salah satu anggota dari suatu forum. Jadi tuh kadang ada rapat dan juga pertemuan. Itu sebenarnya kalau bisa dibilang aturnya tuh lumayan susah ya, tapi saya tetap jaga stamina saya dengan cara makan makanan yang sehat, karena ada yang bilang makanan mencerminkan diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau makanannya sehat, sudah pasti diri kita juga tetap sehat. Oke. Dan juga saya kadang masih bisa olahraga di rumah, karena menurut saya itu juga salah satu cara untuk menjaga stamina kita sendiri. Wah, cakep ya. Dan tentunya ini ya teman-teman Pro 2 persiapan memang harus disiapkan dari jauh hari ya. Tentunya juga sebagai pelajar juga harus siapkan sebagai pendidikan itu bagian utama juga ya. Oke, tentunya juga Angel dan Ayuning ini kan memang dari Lampasio ya, juga butuh waktu untuk bisa balik ke rumah juga ya. Belum juga ada kegiatan kayak mungkin di sekolah ada ikut organisasi atau apapun organisasi di luar ya, belum lagi menghadiri sebuah kegiatan-kegiatan ya. Tapi ini luar biasa loh teman Pro 2, karena kita bisa melihat di wajah Kabupaten Toli-Toli sendiri ini putra-putri kayak seperti duta-duta itu udah boleh banyak, putra-putri terbaik ya. Kalau Kabupaten Toli kan setiap HUD itu ada namanya Umbasan Dorago sebelumnya, kemudian ada Putra Putri Sibitolo, kemarin jadi Putra Putri Budaya ya. Tapi kita belum lihat nanti di bulan Desember apakah akan ada lagi Putra Putri Budaya atau bagaimana. Oke, Ayuning dan juga Angelica, kita break dulu ya, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Sungguh ku tidak memiliki daya di depan harummu, sungguh terkunci kata yang tertata di depan ragamu. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga, bayangkan bila kau ajakku bicara. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga, bayangkan bila kau ajakku bicara. Ini sama bukan salahmu, punya
sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau berkenan, biarkan ku di sampingmu. Berkuranglah satu jiwa yang sepi. Ini semua bukan salahmu. Punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, oh. Ini semua bukan salahmu. Punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Aku jatuh suka. Ih, keren nih lagu Kayaknya ini lagu Mars RRI, kau tahu? Hobi betul kau dengar radio Iyo, kayaknya hampir tiap hari nih saya dengar ini radio ini. Berarti kau tahu semua penyiarnya itu? Iyo, no, saya tahu semua, saya kenal ya dorang. Oh begitu kau kenal semua. Kalau begitu ada satu pertanyaan nih. Kalau penyiar yang mengumandangkan teks proklamasi 17 Agustus 1945, kau tahukah itu siapa? Nah, memangnya ada ya? Aduh, 1945 kayaknya saya belum lahir lah di situ. Nah itu makanya kau harus tahu. Namanya Yusuf Ronodipuro. So dia juga yang ciptakan lagu Mars RRI, sekali di udara tetap di udara. Oh pantas, keren memang lagunya. Kau tahu sampai saya hafal lantaran saya dengar terus itu RRI. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Hai teman Pro 2, menemani sore hari kamu, yuk dengerin Besti, bedah seputar prestasi di Pro 2 FM Toli Toli. Dalam sore ceria, segmen acara yang memberikan tempat bagi para pelajar, mahasiswa, anak muda yang memiliki prestasi, atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Jangan lupa dengerin Besti setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96,9 FM, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tentunya kita masih di sore ceria di Besti, bedah seputar prestasi masih dengan Angel dengan Ayuning. Ini udah persiapan matang ya, tinggal berapa hari lagi mereka berangkat. Kita doakan tiba dengan selamat dan juga bisa menjadi terbaik ya untuk mewakili Kabupaten Toli-Toli di Festival Danau Poso atau Pemilihan Putri Danau Poso. Saya mau tanya bagaimana dukungan dari keluarga dan juga teman dan sahabat kalian ini di sekolah maupun di rumah. Kalau Angel bagaimana? Kalau dari orang tua, tentunya orang tua itu sangat support, sangat dukung, maupun dari dukungan secara langsung maupun materi. Mereka sangat dukung, apalagi ajang-ajang seperti ini itu bukan cuman model yang cuman tampil, tapi juga banyak benefitnya, terus memberikan experience bagi kita begitu. Kalau untuk dari teman-teman tentunya banyak dukungan. Seperti dari teman-teman yang saya kemarin katanya bilang mau nonton kalau grand final. Oke, siap. Tetap semangat ya kalau sampai di sana. Ayuning sendiri bagaimana?
Kalau dari orang tua saya sendiri itu sangat support dari segi apapun, seperti Angel, dari segi materi, dan menurut saya dukungan dari orang tua saya yang paling saya rasakan itu kemana-mana itu diantar. Oke, Iya. diantar. Karena kemarin waktu ke Taragusung sempat khawatir karena itu hujan deras sekali. Oke. Terus dan juga menurut saya memang ketika kita tampil seperti ini itu yang paling penting adalah dukungan orang tua. Karena tanpa dukungan orang tua itu rasanya kayak ada saja yang kurang. Oh, betul. Support system terbaik ya. Iya, Oke. dan juga untuk teman-teman saya itu dukung sekali dan mereka juga sempat sharing-sharing tentang foto-foto kita dan juga ketika kita butuh-butuh dukungan seperti itu. Oke, apakah kedua orang tua juga ikut pergi? Kalau saya sendiri katanya diusahakan Oh, datang. diusahakan. Karena ada kakak juga mau datang. Oke, Angel bagaimana? Kalau orang tua sih nggak tahu ya, cuman kayaknya belum deh. Soalnya masih banyak urusan kayaknya. Oke, kalau dari pacar kalian ikut juga? Aduh, kita nggak Oh, punya aduh. pacar, maaf ya. Masa nggak ada? Nggak boleh. Masa-masa remaja kan. Tapi ada support system terbaiknya juga ya, selain Nggak ada orang tua sih. kayaknya tidak bisa dijebak ini ya teman berdua ya. Oke, udah di ujung waktu juga. Tentunya sebagai putri daerah terbaik ya untuk mewakili Kabupaten Toli harus sudah siap, harus sudah bisa membawa harum ya untuk Kabupaten Toli itu sendiri. Nah, selama di Kabupaten Toli mungkin dari Angel dan Ayuning, selain wisata yang akan kalian bawa ke festival nanti, Poso sendiri, apa yang bisa kalian bawa untuk bisa dipromosikan lagi di sana? Selain tadi kan dari kedua itu kan wisata semua, kemudian kebudayaan kayak rumah Malangga itu kan sudah paling umum sendiri. Mungkin ciri khasnya Kabupaten Toli yang bisa kamu bawakan di sana. Kalau menurut saya salah satunya itu bisa berupa tentang cenderamata. Jadi ada di Dekranasda itu banyak sekali aksesoris, miniatur yang dibuat dengan cengkeh. Kita tahu sendiri kalau misalnya Toli-Toli itu dikenal dengan kota cengkeh. Ya, itu salah satunya. Salah satunya. Ayuning? Kalau dari saya sendiri karena memang kita di sana ada sesi tukar cenderamata ya Kak. Oh, ada tukar. Iya, jadi mungkin nanti kita bisa bawa yang seperti Angel bilang dan juga banyak juga makanan-makanan khas dari Toli-Toli dari yang dijual-jual seperti itu. Jadi kita bisa bukan cuman bawa budaya dan juga pariwisata, kita bisa bawa UMKM yang dari Toli-Toli keluar. Oh, oke. Nah, mungkin selama 7 hari di sana mungkin ada bocoran nggak apa semua yang kalian akan harus harus kamu hadapi di sana? Mungkin ada yang kayak di tes public speaking kan pastinya ada. Mungkin ada bocoran ini? Kalau di sana itu ada namanya motion challenge Kak. Oke, apa jadi itu? kita bakal ada diberikan pertanyaan, satu pertanyaan dan semuanya akan bergilir langsung menjawab. Dan itu menurutku yang harus kita persiapkan dari sekarang. Supaya kita di sana tidak gugup dan juga tidak salah bicara seperti itu Kak. Salah bicara. Oke, selain itu masih ada lagi nggak? Belum ada ya? Talent sih. Talent. Oh ya, talent yang kalian apa nanti nih? Secret. Jangan lupa nonton ya semuanya. Iya, supaya nonton Oke. Yang penasaran harus nonton sih. Oh, apakah live YouTube kan nanti? Kalau nggak salah. Kayaknya IG sih. Oh, Kak. Instagram saja. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di Putri Darno Poso ya, di Instagramnya, dan tentunya bisa melihat dari penampilan Ayuning dan juga Angelica. Oke, sebelum saya tutup ya, mungkin ada closing statement dulu dari Ayuning sendiri. Apa yang mau disampaikan atau harapan untuk Kabupaten Toli atau untuk bisa mengikuti ini finalis Putri Darno Poso? Kalau dari saya sendiri, pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Toli karena telah mempercayakan saya dengan Angel, dan tentunya kami berdua akan menjaga kesempatan dan juga kepercayaan ini sebaik mungkin dan juga sebisa kami. Kami mohon juga untuk teman-teman Kabupaten Toli untuk mendukung kami karena banyak nanti, oh ya, kalau misalnya ada saran ataupun kritik, saya dengan Angel pastinya terbuka. Jadi kalau misalnya ada yang perlu kita perbaiki demi membawa nama Kabupaten Toli tetap baik, kami menerima saran dan juga kritik. Oke, menerima saran kritik. Angel sendiri. Kalau saya
pertama-tama juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata karena telah mempercayakan saya dan Ayu. Dan terima kasih juga kepada KAB yang sudah briefing kita dari kemarin-kemarin ya, karena dia yang membuka kesempatan juga bagi kita. Dan buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jangan lupa dukung kita karena kita membawa nama Kabupaten Toli-Toli. Dan juga jika ingin menyampaikan kritik atau saran, boleh disampaikan langsung kepada kita supaya menjadi acuan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan. Apa sih ciri khasnya kalian berdua? Kayak personal branding. Kalau Angel sih apa? Kalau misalnya dari teman-teman Angel, oh Angel orangnya kayak gini gitu. Kalau Angel sendiri mungkin teman-teman tuh pasti tahu Angel itu orangnya suka traveling, suka bajalan ya. Bisa dibilang suka bajalan. Suka bajalan. Iya, karena Angel itu suka sekali sama alam, Kak. Suka. Kadang Angel itu tidak butuh teman untuk menikmati wisata-wisata yang ada di Toli-Toli ini. Biasanya Angel pergi sendiri karena pengen enjoy. Karena saking suka dan saking cintanya. Dan kadang Angel kalau berada di salah satu destinasi pariwisata dimanapun itu, Angel selalu jaga kebersihan, tanamkan selalu itu. Karena kita sebagai role model pasti harus menjadi contoh yang baik kan. Oke. Berarti bisa dikatakan juga healing ya. Untuk obati hati yang terluka kayaknya ya. Oke, Ayu Ning, apa ciri khasnya nih? Kalau dari saya sendiri, kalau sebenarnya Kak, waktu kecil itu saya pemalu. Mungkin dia percaya. Tapi memang sebenarnya saya waktu kecil pemalu, cuman tanteku sering paksa. Tinggimu tuh bagus, kenapa tidak ikut ini, tidak ikut itu. Dari awal diikutkan nari, sampai akhirnya diikutkan model waktu kecil, terus sampai akhirnya disuruh ikut lomba pidato. Nah dari sana saya percaya kalau misalnya diri saya ini mungkin bisa dan juga punya kemampuan di dunia pageantry, karena di dunia pageantry sendiri paket saya itu sudah bisa dibilang bisa dikeluarkan di sana. Dari segi menari dan juga dari segi public speaking dan dari tinggi saya dan juga badan saya sendiri, untuk catwalk saya rasa mungkin masih bisa dimasukkan kategori. Masya Allah. Itulah dia teman Pro 2 ya, antara Angel dan juga Ayu ini mereka berdua adalah putri terbaik dari Kabupaten Toli. Sebelum saya tutup, mungkin ada mau dibilang ini apa nih media sosialnya, jangan lupa follow apa ini. Jangan lupa vote kami berdua ya di akun Putri Danau Poso. Sebagai bentuk dukungan sih itu. Media sosialnya sendiri gimana? Siapa tahu ada teman-teman mau follow nih Instagram kalian berdua. Ini kita susah. Atau TikTok atau gimana? IG aja sih lebih. Soalnya membangun personal branding itu di IG. Apa nama Instagramnya nih? Kalau Angel ANGLFY0. Benar-benar ingat ya. Ayo Ning gimana? Fun fact, nama IG ku dengan Angel hampir kembar. Waduh. Dan kita juga baru sadar beberapa hari lalu. Nama IG ku tuh AYLFY. Singkatan-singkatan semua ya. Tapi nanti pasti akan di follow. Baik Angel dengan Ayu Ning, terima kasih ya. Mudah-mudahan sampai di Poso bisa mendapatkan yang terbaik. Ya. Jangan pernah menyerah, harus tetap semangat, jangan terlalu down ya. Karena pasti di sana banyak tantangan besarnya juga, karena saingannya juga dari kakak-kakak mahasiswa juga ya. Ada juga yang sudah kerja itu, tapi ini Angel dan juga Ayu Ning masih di tingkat SLT atau SMA, mudah-mudahan bisa ya. Amin. Oke, itulah dia teman Pro 2. Terima kasih kamu telah dengarkan kami di BST, Beda Seputar Prestasi, dan tentunya bisa kamu dengarkan kembali lagi di setiap pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Febri Ponco pamit dan see you next time. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengulang
kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.